Lalu kita bahas tentang sejarah ekonomi. Nah, kalau kita lihat di sini ekonomi atau valuasi dari GDP dunia itu seiring berjalannya waktu bertumbuh dan bertumbuhnya itu secara eksponensial. Kalau kita lihat ya ini rentang waktunya sebenarnya jauh-jauh gitu ya. Ini jauh-jauh dan malah ini yang lebih dekat gitu ya. Ini yang lebih dekat. Nah, jadi kalau apa yang menumbuhkan pertumbuhan itu ya? Apa yang membuat ekonomi ini bertumbuh? Ya karena adanya inovasi. Innovation creates growth. Jadi inovasi teknologi-teknologi terbaru yang memudahkan kehidupan manusia yaitu menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Ya karena manusianya lebih mudah untuk menggapai sumber daya alam untuk memperbaiki kondisi hidupnya. Lalu ya pertumbuhan ini menghasilkan kekayaan. Ya. Nah, makin ekonomi bertumbuh, maka kekayaan itu makin tinggi lagi. Dan kalau kita lihat di sini, ya dulu kan awal bartering, gitu ya. Terus baru ditemukan sistem koin itu 600 BC gitu, before century. Nah, lalu baru ditemukan gitu ya, VOC gitu, tahun 1602 sebagai perusahaan publik di mana masyarakat itu bisa beli sahamnya. Nah, sebenarnya yang paling penting adalah uh, first fiat money gitu ya. Jadi Bank Amsterdam di Belanda itu buat first fiat paper money gitu. Yang kemudian disusul sama dolar tahun 1792. Nah, yang menjadi event terbesar di sini ya itu adalah Marshall Plan. Nah, Marshall Plan ini kan merupakan proyek rekonstruksi ya dari Amerika Serikat yang ditawarkan kepada negara-negara di Eropa Barat gitu, untuk mengembalikan ekonominya dan pembangunannya itu ya. Karena Marshall Plan ini ya ekonomi di Eropa Barat ini bertumbuh pesat ya. Industrinya juga cukup bertumbuh pesat sehingga bertumbuh pesatnya juga ekonomi dunia. Oke. Hmm. Lalu ada sektor-sektor dari ekonomi. Nah, di sini ada sektor produksi, yaitu sektor yang sifatnya ekstraktif ya, mengeruk sumber daya. Di sini ada pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan, dan pertambangan. Lalu ada sektor sekunder yang sifatnya itu mengolah sumber daya, seperti pabrik-pabrik, manufaktur, konstruksi, energi, dan engineering. Lalu ada tersier, dia menyediakan jasa pada masyarakat, yaitu contohnya retail, wholesale, transportation, distribution, restoran, dan kuartener, yaitu penyediaan informasi dan teknologi, serta inovasi, yaitu ada R&D, atau Research and Development, IT, robotics, e-commerce, dan segala hal yang awalannya I. Misalnya, ya, di marketing, bla bla bla. Lalu ada Quinier, jadi sektor yang sifatnya itu decision making ataupun dia tidak merupakan menyediakan jasa yang tidak berbayar. Basically semua hal yang berhubungan dengan pemerintah dan non profit gitu ya. Oke, jadi gimana sektor-sektor ekonomi tersebut itu saling berkaitan. Nah, di sini ada modelnya di sektor eh, di bidang industri makanan, ya. Jadi ada primer farms yang menghasilkan produk-produk agrikulturnya seperti telur dan susu gitu ya. Lalu didistribusikan oleh sektor tersieri, ya, jasa distribusi gitu. Lalu ada sektor sekunder yang mengolah hasil-hasil alam dari primer tadi, ya. Telurnya diproses, susu diproses, ya didistribusikan lagi ke retail atau wholesale, ya yang menyediakan jasa untuk menjual produk-produk tadi. Gitu ya. Nah, semua ini disustain dengan yang namanya quaternary atau R&D, dengan menggunakan research and development. Gimana produk ini bakal laku di masyarakat, gimana produk ini di develop biar rasanya enak gitu ya. Lalu ada aktivitas pertukaran dan distribusi. Di sini ada dua jenis gitu. Ada lokasi ya, ada freight transportation ya, perpindahan lokasi
antara barang, freight itu barang. Jadi karena dia pindah lokasinya, dia nilainya naik gitu. Misalnya pasir gitu dari suatu kerukan gitu, atau suatu ya tambang lah ya. Kemudian dipindahkan ke konstruksi, dia akan memiliki valuasi yang lebih. Terus ada passenger transportation juga. Lalu ada pemilik. Nah, jadi ketika dia pindah pemilik, dia akan lebih berguna. Contohnya lemari itu lebih berguna jika digunakan konsumen dibanding dipajang di toko. Lalu ini ada contoh-contoh ya dari freight hub. Gitu. Ada container ship terminal di sini. Ya, misalnya dari kapal-kapal yang ada, kapal kargo dipindahkan misalnya ke rel ataupun ke truk gitu ya. Nah, atau ini ada transloading, misalnya dari truk-truk yang besar itu dipindahkan ke truk-truk yang kecil, gitu ya. Lalu ada cross docking, misalnya truk-truk tadi itu membawa barang-barang yang sama. Misalnya truk A bawa susu, truk B bawa telur. Nah, nanti kan dia akan didistribusikan ke toko atau warehouse, gitu. Nah, maka biar efektif, itemnya itu dicampur di truk yang bagian kanan sini, gitu. Di misalnya susu sama telur di dalam satu truk. Gitu. Kemudian warehousing, jadi dari truk tadi ya mengantarkan barang-barang tersebut ke suatu gudang. Dan perlu diingat bahwa warehousing juga memerlukan yang namanya cost atau biaya. Jadi ini juga mempengaruhi nantinya ke harga barang maupun supply barang tersebut gitu. Misalnya ketika warehouse-nya, misalnya barangnya sudah terlalu lama disimpan di warehouse, otomatis barang tersebut akan lebih murah gitu ya, untuk karena ya agar barang tersebut cepat laku dan warehouse-nya cepat diisi lagi gitu, dengan barang yang lebih baru dan ya lebih fresh. Lalu ada mode transportasi yang berbeda gitu. Nah, jadi ini ada ocean freight ya, atau kapal kargo tadi. Ya, dia paling lambat tapi dia cost efektif karena freight ini dia sifatnya dapat, ocean freight ini dapat membawa kargo yang sangat banyak ya, membawa barang-barang yang sangat banyak dalam satu moda transportasi aja, dalam satu kapal gitu. Lalu ada truk, dan dia juga dinamis gitu, bisa satu dunia. Lalu ada truck freight, ya dia truk, ya dia di jalan, dia balance lah ya antara cost, kapasitas dan speednya. Lalu ada rail freight atau dari kereta, dia relatively nggak mahal gitu ya. Tapi untuk pengembangan infrastrukturnya itu yang mahal gitu ya. Lalu air freight dia paling mahal tapi paling cepat ya, karena dia lewat udara dari pesawat. Lalu ada World's Important Choke Points atau selat-selat biasanya, ataupun terusan. Contohnya ada Strait of Hormuz yang menghubungkan antara penghasil minyak bumi di Irak, Iran, dan Qatar, Saudi Arabia ke dunia gitu ya. Lalu ada Panama Canal yang menghubungkan antara Samudra Atlantik yang melalui Laut Karibia ke Samudra Pasifik. Lalu Strait of Malacca menghubungkan Asia Timur dengan dunia. Lalu Suez Canal menghubungkan Eropa dengan Asia. Di sini kita lihat ya, ini ada volume. Kita lihat world's largest port itu contohnya ada Shanghai, Singapura, Qingdao, Tianjin, Rotterdam, gitu ya. Sama Port of New York and New Jersey, Busan juga ya. Oke. Terus ini di Malai ada Port Klang. Uh, Lalu kalau untuk rutenya, bisa kita lihat ya. Nah, rutenya banyak dari Eropa gitu ya, terutama dari English Channel sini, terus dia ke East Coast USA atau West Coast USA, ataupun ini juga ramai ya di East Asia.
Lalu dia lewatnya mana? Lewat Suez Canal, lewat Panama Canal, gitu. Lewat Bab el Mandab, Strait of Hormuz, terus Strait of Malacca, sama Cape of Good Hope gitu. Nah ini beberapa aja. Mungkin yang mau berdagang dengan Afrika Selatan atau jalur alternatif dan Brazil. Oke, di sini ada Clark Fisher Model. Tadi kita udah belajar mengenai sektor ekonomi. Nah, di sini gimana sektor ekonomi ini proporsinya tuh berubah, ya. Proporsinya berubah seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya pembangunan dari suatu negara. Jadi, ketika perindustrial, pasti yang primer atau agrikultur biasanya itu mendominasi. Lalu di industrial, bagian sekunderi ini atau manufaktur itu mendominasi. Lalu baru post industrial ketika perkembangan teknologi dan jasa, gitu ya. Tersier itu mendominasi dengan disusulnya rise of quaternary atau IT sector.